gerak melingkar dalam gerak lurus, kita kenal ada variabel S yang menyatakan jarak atau perpindahan, ada variabel V, kecepatan, dan ada variabel A, percepatan. Dalam gerak melingkar, sejenis dengan S, di sini simbolnya adalah theta. Kalau di sini jarak, maka di sini sudut. Kalau ada V pada gerak lurus, pada gerak melingkar ada omega. Ada A pada gerak lurus, pada gerak melingkar itu ada alfa. Jarak, dia punya satuan meter. Kalau sudut, satuannya adalah radian. Kecepatan, dia punya satuan meter per second. Omega, satuannya adalah radian per second. Kalau percepatan itu meter per second kuadrat, maka percepatan sudut itu radian per second kuadrat. Hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar, S sama dengan theta dikali jari-jari. Begitu juga dengan V sama dengan omega dikali jari-jari. A sama dengan alfa kali jari-jari. A ini namanya A tangensial. Alfa percepatan sudut. Nah, benda yang bergerak melingkar, anggap ini lintasannya, pusat lingkarannya di sini, bendanya di sini. Dia punya percepatan yang menuju ke pusat lingkaran yang kita sebut dengan A sentripetal, ASP. Dan A yang tegak lurus atau searah dengan kecepatannya namanya A tangensial. A tangensial kita udah tahu di atas sama dengan alfa kali R. A sentripetal itu sama dengan V kuadrat dibagi R. Atau bisa juga omega kuadrat dikali R. Karena percepatan ini vektor, ada dua percepatan di sini yang saling tegak lurus. A sentripetal menuju ke pusat lingkaran, sedangkan A tangensial menyinggung lintasannya, maka akan ada A gabungan, percepatan gabungan, namanya A total, di mana A total akan sama dengan akar A tangensial kuadrat ditambah A sentripetal kuadrat. Kemudian dalam gerak melingkar kita juga mengenal besaran yang namanya F, gaya. Kalau gaya sendiri itu rumusnya M kali A. Pada gerak melingkar ada A sentripetal, maka di sini juga ada gaya sentripetal, FSP. FSP itu kita sepakati yang menuju pusat lintasan tandanya positif, yang keluar dari pusat lintasan tandanya negatif. Contoh, ada lintasan berbentuk melingkar, ini pusatnya di sini. Kemudian ada benda yang digantung dengan tali, kemudian dia diputar mengikuti lintasan lingkaran itu. Kita akan tinjau di beberapa tempat. Yang pertama kita tinjau di titik terendahnya. Yang kedua kita tinjau di titik tertingginya. Yang ketiga di sembarang titik di mana sudutnya adalah theta terhadap vertikal. Oke, untuk yang pertama, lintasan dasarnya. Kita gambar dulu gaya-gayanya. Ada W ke arah bawah, kemudian tegangan tali selalu dari benda ke atas, T. Pusat lingkaran adalah ini, tujuan kita mencari T. Jadi untuk yang pertama, sigma FSP sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Sigma FSP-nya yang searah, yang menuju pusat lingkaran tandanya positif, berarti T minus W sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Sehingga T-nya sama dengan W ditambah M kali V kuadrat dibagi R. Yang kedua kita tinjau di
lintasan paling atas. Gambar dulu gaya-gayanya seperti yang kita lakukan tadi. Ada W ke bawah. Kemudian ada tegangan tali yang selalu dari benda ke tali, T. Untuk kondisi kedua, sama, sigma FSP sama dengan M V kuadrat dibagi R. Karena W dengan T sama-sama menuju pusat lintasan, sehingga dua-duanya positif. T plus W sama dengan M V kuadrat dibagi R. Sehingga T-nya sama dengan MV kuadrat dibagi R dikurang W. Untuk kondisi ketiga, pada sembarang titik di mana dia membentuk sudut theta terhadap vertikalnya, sama kita gambar juga, selalu ada W ke bawah. Kemudian kita uraikan W-nya. Ini anggap aja ke arah sumbu Y. Kemudian satu lagi ke sini ke arah sumbu X, WX. Seandainya tetanya di sini, maka tetanya akan di sini. Kita tahu bahwa WY itu akan sama dengan W kali cos theta, karena tetanya nempel pada WY. Kemudian ada tegangan tali, sini, T. Terapkan tadi, jadi sigma FSP akan sama dengan MV kuadrat dibagi R. Yang menuju pusat lingkaran akan positif, berarti T minus WY sama dengan MV kuadrat dibagi R, maka T-nya sama dengan MV kuadrat per R ditambah WY. WY sendiri kita udah tahu sama dengan W cos theta. Kita bicara tentang ayunan kronis. Ayunan kronis ini dimana ada bandul yang diikat dengan sebuah tali yang panjang talinya itu adalah L, dan dia membentuk sudut theta terhadap arah vertikal. Kemudian bandul ini diputar melingkar, lintasannya sesuai dengan garis putus-putus itu. Biasa yang ditanyakan, tentukan kecepatannya, atau enggak periode, atau frekuensinya. Yang harus kita lakukan, gambar dulu gaya-gayanya. Ada W kita uraikan menjadi W ke arah Y, kemudian satu lagi dia W ke arah X. Kemudian tegangan tali, kita juga uraikan T. Ada T yang ke atas, ini T ke arah Y, kemudian yang ke sana menuju pusat T ke arah X. Kalau di sini theta, maka di sini juga theta. Sehingga kita tahu bahwa TY itu sama dengan T kali cos theta. Bandul ini tidak bergerak ke arah sumbu Y. Dia hanya bergerak ke arah sumbu X. Karenanya sigma FY pasti sama dengan 0. Gaya ke arah sumbu Y ada dua. Ada TY ke atas positif, ada W ke bawah negatif. Sehingga TY-nya sama dengan W. TY tadi T kali cos theta sama dengan W, sehingga T sama dengan W per cos theta. Ini persamaan pertama. Kemudian, karena ada satu gaya yang menuju pusat lingkaran, dan benda ini bergerak melingkar, maka pasti akan ada gaya sentripetal. Sigma FSP sama dengan MV kuadrat dibagi R. Sigma FSP-nya, gaya yang menuju pusat lingkaran cuma satu, TX. Sama dengan MV kuadrat dibagi R. TX-nya, karena tadi TY sudah T cos theta, maka TX ya pasangannya T sin theta sama dengan M kali V kuadrat dibagi R. Dari persamaan 1, kita bisa substitusi T-nya sama dengan W per cos theta. Sehingga W
per cos theta kali sin theta sama dengan mv kuadrat per r. Sin per cos namanya tangen. W itu adalah M kali G sama dengan mv kuadrat dibagi r. M-nya kita bisa habisin. Sehingga V-nya sama dengan GR tangen theta yang di akar. Mungkin permasalahannya ketika mencari V adalah kita belum tahu jari-jari lintasannya berapa. Saya mungkin gambar sebelah sini, karena ini theta, maka simetris sebelah sini. Ini juga sudutnya theta, sehingga R-nya itu ini. Tadi panjang talinya adalah L, sehingga pakai aturan trigonometri, tujuan kita mencari R, berarti pakai sin ya. Jadi sin theta itu sama dengan depan per miring. Sehingga R-nya sama dengan L sin theta. Kalau kita sudah ketemu R di sini, tinggal substitusi ke sana aja, udah ketemu V-nya. V sudah beres, maka periode atau frekuensi bisa juga dikerjakan, dicari. Jadi kita tahu omega itu sama dengan V per R. Omega sendiri adalah 2pi kali frekuensi, sama dengan V per R. Sehingga frekuensinya ketemu, V per 2pi kali R. Kalau frekuensinya sudah ketemu, tujuan kita cari periode, ya sama dengan 1 per F.